Kita sambut Pak Dwi Yuliandi. Kita cukupkan jarak Iya. sini. Apa mau ditambah lagi? Oke, kalau dari tupoksi itu sendiri, Di laboratorium dan instrumen tuh apa aja yang belajar Pak? Keamanan keselamatan instrumen yang dipakai itu, drum atau gitar? peneraan laboratorium dan instrumen bagian dari bidang keselamatan dan pengujian peralatan navigasi. Berarti memastikan alat itu presisi ya Pak? Betul. Presisi Pak? Salah Presisi. Cabin Podcast, we are ready for takeoff. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita kembali lagi dalam acara Cabin Podcast, Calibration Podcast. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih karena sudah lama sekali kita vakum karena beberapa lain hal gitu. Yang pertama mungkin karena pandemi, terus banyak jadwal WFO yang agak sedikit perlu disesuaikan. Nah, kali ini kita akan mengundang bintang tamu kita, telah hadir di studio kita bersama Bapak Dwi Yuliandi selaku Kepala Seksi apa Pak? Peneraan Oh iya, Kepala Seksi Peneraan dan Laboratorium dan instrumen. Instrumen. Oke, kita sambut Pak Dwi Yuliandi. Aduh, sebelumnya kita terima kasih banget ini udah diberikan kesempatan oleh manajemen dan pimpinan. Selama ini kita bekerja di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, diberikan sarana atau fasilitas untuk tes ya Pak, tes swab, antigen segala macam. Jadi kita benar-benar aman gitu. Ketika bertemu tidak ada rasa khawatir gitu. Siap. Iya. Boleh dibuka ya Pak? Buka. Saya juga buka dong. Buka. Biar kelihatan. Gini Pak. Tapi tetap jaga jarak Pak. Oh iya. Kita cukupkan jarak sini. Apa mau ditambah lagi? Jangan. Kejauhan ntar. Oke. Gimana Pak Dwi kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Ya, keluarga juga sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Walaupun memang di tengah pandemi ini ya, banyak kekhawatiran, tapi alhamdulillah sih di lingkungan saya tinggal itu masih aman. Semoga seterusnya aman. Amin. Gitu. Iya. Kita sebenarnya juga mohon maaf nih Pak karena setelah beberapa kali kita jadwalkan karena terlalu banyak gitu Pak. Jadi batal-batal terus kita kan udah beberapa kali ya. Siap. Terlalu banyak yang cancel maksudnya. Bukan terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak cancel. Iya. Betul. Sayanya udah ready, nah, ada yang belum. Iya gitu. Iya. Itu kan harus disesuaikan gitu. Emang saya juga ini benar-benar pada hari ini saya luangkan gitu waktunya Pak. Siap. Karena memang jadwal saya juga WFO sih. Ya. Oh gitu ya. Iya gitu. Ya. Kalau saya kebetulan WFH. Oh, Separoh. Siapa? Separohnya Iya. Oke. Pak, berbicara soal laboratorium dan instrumen nih Pak. Di laboratorium dan instrumen tuh apa aja yang belajar Pak? Mungkin instrumen apa gitu? Drum atau gitar? Oke, kalau dari tupoksi itu sendiri, sebenarnya di Balai Besar Kalibrasi, khusus di seksi peneraan laboratorium dan instrumen namanya. Seksi ini pun bagian dari bidang keselamatan dan pengujian. Keselamatan dan pengujian. Ya, di bidang keselamatan dan pengujian ada 3 seksi: seksi pengujian dan validasi peralatan navigasi. Oh, peralatan navigasi. Ya. Yang kedua seksi keselamatan, ya, keselamatan. Yang ketiga seksi peneraan. Yang Gitu ya. saat ini saya berada lah. Gitu. Kalau dari sisi tupoksi sesuai dengan apa ya, kita pakai KM berapa? 155. 122. Oh, 122 Kalau boleh. nggak salah ya. Iya. 122 itu
tupoksi dari seksi penerangan itu adalah melakukan penyiapan bahan peneraan, lab dan instrumen, serta peralatan avionik Iya. untuk membantu pelaksanaan pengujian. Pengujiannya dalam arti ini full kegiatan misi kalibrasi. Gitu. Jadi Bapak juga memastikan keamanan keselamatan instrumen yang dipakai itu atau gimana Pak? Kalau instrumennya kita memastikan bahwa fungsi dan operasinya itu baik. Fungsi dan operasinya baik. Terus untuk keselamatannya juga kita perhatikan, tapi kita lebih ada tugasnya dari seksi keselamatan sendiri, sisi yang lain. Iya. Berarti memastikan alat itu presisi ya Pak? Betul, presisi. Salam presisi. Tadi lupa ketinggalan. Gini. Gini. Oke. Iya. Itu sebenarnya. Tapi selain itu pun tugas supporting kita dalam pelaksanaan misi kalibrasi terutama, ya kan, adalah memelihara selain menyiapkan bahan peneraan, kita juga mengadakan perawatan juga, perawatan dan pemeliharaan fish. Fish itu bukan ikan ya. Flight inspection system. Ya betul. Udah saya pelajari Pak. Oke. Udah paham ya. Dikit, mungkin perlu dijelasin kepada teman-teman di dunia aviasi yang belum paham. Oke. Jadi flight instrument system itu adalah peralatan utama yang dilaksanakan atau digunakan untuk melaksanakan penerbangan kalibrasi. Kebetulan pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan di setiap bandara itu kita lakukan ya periode tertentu, periodik ya. Periodik. Ada jadwalnya gitu, berjadwalnya ya, periodik. Untuk jadwal mungkin lebih detailnya nanti dari seksi pengujian alat navigasi itu lebih detail ya. Intinya untuk peralatan atau flight inspection system ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan penerbangan kalibrasi. Dan itu alat yang utama sebenarnya. Oh, itu alat utama. Kalau nggak ada alat itu mungkin keganggu gitu Pak Tusi, Pak? Iya, betul. Jadi ada sistem tertentu di situ. Ya, selain kita punya, makanya disebutkan di situ lab udara dan lab darat. Intinya FIS itu, Flight Inspection System Equipment itu ada yang memang beroperasi di dalam pesawat. Dia harus terbang dulu, baru bisa beroperasi, bisa berfungsi, ngitung koordinat dan menghitung parameter-parameter ya. Ada juga equipment yang kita pasang di darat yang fix gitu. Oh, ada juga dipasang di darat ya? Jadi peralatannya harus. Bedanya apa nih Pak, yang di darat sama yang di udara? Oke. Yang di udara itu full flight inspection system itu, di situ ada sistem tertentu ya, sedemikian rupa di install atau di create untuk menghitung parameter-parameter yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kalibrasi alat navigasi kayak ALS, Instrument Landing System, ya, terus juga VOR. Oh iya. Terus kita melaksanakan kalibrasi PAPI juga, ya. Jadi dari beberapa peralatan navigasi di bandara itu kita kalibrasi. Nah, itu parameternya untuk menghitung, terus juga apakah ini masih oke atau ada yang melenceng gitu. Oh iya, ada gap gitu ya. Itu full yang di atas, alat yang office yang di atas ya. Nah, kalau yang dari itu support untuk ngirim data, terutama pengiriman data, terutama pada saat pelaksanaan ALS
fasilitas navigasi ALS. Tapi saya tidak bisa menjelaskan detail untuk operasinya karena mungkin nanti di pengujian ya, seksi pengujian yang lebih paham untuk detail pelaksanaan operasionalnya itu. Gitu. Saya rasa itu. Iya. Tapi sejauh ini untuk untuk pengembangan kompetensi pegawai terkait laboratorium dan instrumen ini seperti apa Pak? Kebutuhannya maksudnya banyak teman-teman di dunia aviasi mungkin belum paham tentang dunia laboratorium dan instrumen ini kan. Kebetulan juga ada penerimaan CPNS nih Pak. Mungkin ini jadi informasi yang penting buat teman-teman. Jadi dari personil kita, terutama di seksi penerangan lab dan instrumen itu yang pasti dia harus paham navigasi. Oh, navigasi ya. Ada persyaratannya, sebenarnya ada requirement dari sisi kepegawaian, kita pernah bahas juga waktu itu. Apa sih atau apa sih persyaratan atau requirement menjadi personil khusus di seksi penerangan gitu ya. Terkait juga dengan tupoksi serta peta jabatan dan sebagainya itu. Kalau di penerangan sendiri yang pasti dia minimal harus punya basic elektronik, ya. Kalau sudah punya itu, untuk menuju ke navigasi, peralatan navigasi itu udah tinggal dipelajari saja. Peralatan navigasinya itu kan full lebih cenderung ke elektronis ya, alat elektronik, avionik, modulnya ada pelatihannya juga ya. Betul. Terus juga komputer. Dia harus bisa komputer. Ya. Ya, jadi kalau untuk pengembangannya nanti, kalau sudah paham komputer, otomatis sudah tune lah, gitu ya, mengoperasikan komputer, apalagi dengan teknologi yang sekarang ya. Kalau anak muda sekarang kan selain banyak gamer juga, itu kan basicnya kan komputer juga kan. Iya. Gitu. Tapi kenapa kok senengnya main di HP ya? Bisa kemana-mana apa ya Mas? Nggak perlu padahal kan, iya sih. Kalau laptop juga bisa dibawa, cuma gede kan gitu. Sangkaan kerja nggak taunya main game kan gitu. Itu intinya itu. Tetapi ada yang kelewat loh Pak tadi Pak. Apa tuh? Yang pertama itu Pak, sehat dulu Pak. Oh iya, syaratnya harus sehat kan Pak? Oh pasti itu. Oh iya. Setuju Mas. Sekarang itu paling penting sehat. Makanya ada harapan dari pimpinan sebelum kita pergi kantor kan suruh olahraga dulu Pak. Iya. Bapak kan juga suka goes gitu kan Pak. Benar nggak Pak? Kebetulan. Kebetulan. Kayaknya harus rutin tuh kalau goes. Iya, harus rutin ya Pak. Seminggu minimal 2-3 kali lah. Pas baru-baru pandemi itu kan juga rutin Pak. Rutin bicara soal goes, nggak cuma sepedanya gitu. Saing-saingan main mahal-mahalan sepeda. Itu. Iya. Makanya agak susah nyari sepeda. Gitu. Kalau sekarang kemarin-kemarin itu masuk 2021 itu udah agak mendingan ya. Agak banyak. Ya kalau sepeda katanya. Tapi memang harganya ada yang mahal tuh Pak. Ada yang katanya dibikin dari serat karbon pesawat. Padahal kalau dipikir-pikir iya. Pas lagi dinaikin juga nggak mungkin dia jalannya di awan. Pasti itu beda dia. harga. Betul. Dan kalau terlalu enteng juga nggak enak juga Mas. Iya. Karena badannya agak berat. Kasihan sepedanya. Betul. Saya kasihan sepedanya. Kalau bisa ngomong minta ampun itu. Iya. Ya memang perlu banyak olahraga gitu ya Pak. Ya. Yang paling kasihan itu sebenarnya nakos Pak kalau sekarang tuh. Apalagi udah akhir-akhir bulan gini kan. Pasti ya ngirit-ngirit lah, namanya juga anak kos ya Pak. Bukan gitu Riz? Kayaknya ini statement ini saya dengar kemarin-kemarin, saya dengar juga. Apa curhat yang belum tersampaikan atau gimana ya? Ya coba. Tapi saya pernah ngalami Pak itu pas kuliah. Kalau Rizka mungkin ngalaminnya pas udah akhir-akhir bulan. Saya dari awal bulan udah ngerasain Pak. Dari awal bulan ya? Iya, makanya. Luar biasa berarti. Jadi udah terbiasa ya. Sekarang udah enggak kan ya? Udah enggak. Makanya udah berhenti ngerokok juga Pak. Oh gitu? Iya. Waduh, luar biasa. Saya pengen tuh ngikutin. Iya. Harus diikutin Pak. Iya.
minimal pelan-pelan ya. lah ya. Pernah juga sih punya niat juga gitu untuk Harus dibenci makanya rokoknya Pak. Kalau benci itu dibakar aja Pak. Tapi jangan diisep. balik lagi tadi benci kalau akhir bulan Oh iya. mau beli rokok nggak bisa gitu. Iya. Mau di keteng nggak bisa sekarang kan, nyari warung yang ketengan susah gitu. Terus Suka ngeteng juga ada berarti ya. dulu tapi Iya, oh iya. kalau sekarang sebenarnya bisa ngeteng, cuman apa ya, malas jalannya aja gitu. Oh iya. Lagian warung yang udah ngeteng Tapi juga. bukan itu sih sebenarnya yang bikin saya berhenti, Pak. Kalau di apa namanya di teman-teman yang perokok gitu kan ada perokok aktif, ada perokok pasif. Nah. Ada juga yang hiperaktif, Pak. Nah, yang hiperaktif ini kadang-kadang Yang bawa gimana tuh? Yang ibaratnya yang gimana tuh? ya ngebul mulu gitu maksudnya. Oh gitu ya. Saking seringnya ngebul kan dia biasanya bawa apa rokok. Terus yang paling lupa tuh, Pak. Korek. Ya kan? Oh betul. Curan rek jadinya. Curan rek. Ada yang nggak sadar tahu-tahu sampai rumah korek gue ada 3 nih. Ini siapa aja ya? Iya. Dan besok kumpul ada baru lagi gitu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Nggak ngomong, kemarin gue punya gambar korek 3, nggak ngomong gitu. Habis ketemu yang keempat kalinya, sampai rumah bawa lagi. Kan gitu, ada 2 Reuni akhirnya. Rok. Oh iya betul. Sebenarnya tipsnya ada, cuma masalahnya kita mau apa enggak. Iya. Ya untuk sementara ini mungkin karena ada rokok varian baru gitu. Iya. Udah kayak virus ya varian baru gitu. Nggak cuma virus aja, varian baru, ada rokok varian baru juga gitu. Ya seperti itu maksudnya. Ya memang dimanapun kita juga harus olahraga sih Pak. Kadang-kadang kita olahraga juga tetap aja sakit kan Pak. Gimana yang di rumah gitu kan. Minimal nih kalau lagi WFH Pak. Sakit juga di rumah Pak. Gitu. Sakit hati diomongin orang. Itu orang kayaknya di rumah mulu tapi gajian gitu kan. Iya. Mau banget kan gitu ya. Gitu. Enak banget gitu ya. Iya. Tapi ya bagaimanapun itu kita bekerja harus ikhlas Pak. Ya, Iya. pastinya. Apapun yang kita kerjakan kalau kita ikhlas tuh pasti semuanya lancar gitu. Ya. Setuju. Setuju kan Pak? Balik lagi ngomong masalah sehat tadi. Iya. Ya, kata Mas Yudi kan barusan, walaupun kita lihat olahraga kalau giliran sakit ya sakit aja kan gitu. Ya, memang betul sih. Tapi kalau sakit mah gampang Pak. Keluar aja buka baju, hujan-hujan pasti sakit. Enggak Tapi juga? enggak. Ada yang udah biasa gitu, malah mau jaketan malah sakit ya. Iya ada. Juan itu kalau hujan-hujanan itu dia malah seneng. Main hujan malah sehat kan. Kemarin sebenarnya waktu apa namanya sempet di rumah juga hujan-hujanan terus ya. Makanya cepet sembuh. Iya. Itu aja sih. Kurang lebih kalau misalnya memang apa namanya? Ya namanya kita pegawai ya harus jaga kesehatan. Terus jangan lupa kerjanya ikhlas supaya nggak stres. Betul. Kita harus jaga imun ya. Nah, ya. Kalau misalnya ya kita nggak usah terlalu banyak mikirin pendapatan itulah Pak. Maksudnya ya kerja aja gitu. Remon nggak usah dipikirin, honor nggak usah dipikirin gitu kan. Yang penting dibayarin. Ya nggak dibayar nggak apa-apa Pak. Gitu. Kita tungguin yang penting. Hobinya nunggu berarti ya. Nunggu, hobinya nunggu. Tapi kalau nggak keluar-keluar juga ini juga sih. Kelamaan nunggu juga gimana gitu kan. Gitu. Ya mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk teman-teman yang mungkin apa namanya sedang di rumah atau WFH atau WFO. Oke. Harapannya seperti apa? Terus mungkin ya tips-tips bekerja di rumah seperti apa gitu Pak? Mungkin sedikit saja Pak. Ya buat teman-teman yang mungkin di tengah pandemi ini sedang mengalami apa namanya isolasi mandiri ya atau terkonfirmasi COVID ya. Ya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan kesehatan. Amin. Dan juga untuk teman-teman yang WFH dan WFO gitu ya, diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik karena pesannya dari ibu kepegawaian terutama. Oh iya. Ya, di SK-nya tuh. Kalau WFH tuh kan bukan libur, Iya. tetapi bekerja di rumah. Gitu.
nggak pakai seragam juga tapi Iya. standby lah. Seragam boleh Pak, atasnya doang. Takutnya zoom Pak. Oh iya. Celananya nggak usah, celana pendek aja. Ngakalinnya begitu ya. Nggak kelihatan ya. Saya juga pernah begitu loh. Oh iya sama ya. Pastilah itu. Kalau yang satunya enggak ya. Nggak pakai busana Pak. Itu dia. Nah, lebih asing nggak pakai busana. Jalankan tugas dengan apa namanya sesuai tupoksi masing-masing. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Kalau misalnya mau istirahat kan kita memang ada jamnya ya. Iya. Gitu. Yang pasti Berjemur kali Pak. berjemur. Oh, itu paling Setuju. penting. Iya. Berjemur setuju. Saya saking seringnya berjemur Pak. Heeh. Saya bela-bela tuh naik genteng Pak. Itu apa jemuran di rumah. Pada minder ngeliat saya. Minder. Minder. Iya, paling tinggi saya Ada jadi di atas. saingan ya? Iya, saingan. Tapi enggak Kirain maling jemuran. nggak jadi hitam ya gitu ya. Nah itu teriakin orang. Ngapain tuh sih maling jemuran kali jangan-jangan. Gitu. Dan juga saya pernah lihat juga sekarang tuh karena mungkin berjemur itu manfaatnya ada ya. Iya. Manfaatnya sudah dirasakan dan sudah tersebar luas kemana-mana. Waktu saya goes itu ke ya agak pelosok-pelosok lah gitu ya. Iya. Itu jam 7:30. Oh, 7:30. Oh, Udah tuh, pada jam di 7:30. depan Iya. ibu-ibu itu. Tapi sambil belanja sayur juga kan gitu. Ada yang sengaja di depan gitu. Padahal kan jam 7:30 itu masih belum terik-terik Iya. banget kan ya. Jam 10 ya, Pak, biasanya. Katanya sih, Katanya jam ya, 10 seingat saya itu kalau UV apa yang bagus? UVB. UVB UVB kan yang ya itu katanya sekitar jam 10-an 10-an ke ya. atas. Kalau jam 8 masih UV apa? A. UV saya tahunya UV protection tuh biasa Oh dipakai. iya, iya. Yang itu ya. Juan suka pakai itu. Tapi nggak pakai di muka. Kalau jam segitu yuk pindah. Makanya di gigi dia. Oke, bercanda. Iya, iya. Harus bercanda, Pak. Iya. Nambah Itu aja. Terus juga kembali ke tadi ada beberapa apa namanya yang kita lakukan di seksi penerangan lab dan instrumen, Ya. pengembangan personil terutama ya. Gitu. Yang pasti basicnya tadi yang sudah disampaikan. Terus pengembangan personilnya kita ada program training juga, ya program training juga terutama untuk basic TC training centernya peralatan navigasi. Oh, iya. Jadi kalau melaksanakan kalibrasi nanti untuk peralatannya fungsinya buat apa, ngecek ALS, NDB, VOR, PAPI dan segala macam. Kalau kita belum mengenal kan kita juga bingung. Iya. Gitu. Bukannya Contohnya perlu pengembangan kompetensi ya, Pak? betul. Contohnya kalau misalnya main musik nih, Wes. ya kan? Misalnya Musik contoh, ya. Iya, iya, iya. main musik dia punya gitar di rumah sih udah, tapi kalau pengetahuan tentang soundnya Iya. belum punya tentang efeknya, sound efeknya seperti apa begitu masuk ke studio misalnya, kok bunyinya nggak kayak di rumah ya gitu, ya peratannya beda. Iya, makanya ini cocok bener ya Bapak ditempatin sebagai kepala seksi instrumen ya. Iya, Main instrumen ya. instrumen musik juga ya, nyambung lah, Nyambung ya. lah, gitu. Setidaknya nyambung lah. Intinya gitu, persiapan dulu. Terus juga karena VIS yang kita pakai adalah produk tertentu, boleh nyebutin nggak nih? Boleh, Pak. Boleh ya, produk Aerodata dari Jerman. Itu kita juga ada program untuk terutama untuk maintenance ya, perawatannya. Karena perawatan VIS ini juga butuh apa namanya ya, butuh concern juga. Tapi tidak menjelimet pesawat sih sebenarnya. Tetapi rutinitas untuk pelaksanaan perawatan itu harus kita laksanakan dan itu ada panduannya. Dan teman-teman harus ngerti juga. Gitu. Paham ya. Ya, kita programkan juga teman-teman untuk training basic maintenance VIS khusus Aerodata. Ya. Ya kita sih pengennya dikirimnya ke Jerman sana. Oh, gitu. Berarti ada studi ke Jerman gitu untuk menambah Iya, pengetahuan cuman gitu ya, Pak? karena pandemi ini iya.
Kemarin saya usulkan tahun kemarin belum bisa terlaksana sampai tahun ini karena masih pandemi ya, repot juga gitu. Ya. Itu aja Mas. Mungkin. Ya mungkin kita juga berharap semoga pekerjaan Bapak juga di kantor berjalan dengan lancar. Amin. Selalu diberikan kesehatan pada seluruh keluarga juga di rumah Pak. Salam hormat kami keluarga. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Sama-sama Mas. Ya seperti ini, ya kami berharap nanti suatu saat di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Kita gali lagi Pak, supaya teman-teman di dunia aviasi ini lebih paham. Ya. Gitu. Terima kasih Oke. Mas, ya. Oke. Makasih banyak Kalau Pak. ada yang kurang-kurang informasinya bisa. Oke, nanti kalau misalnya ada yang berminat atau mau tanya-tanya soal kalibrasi terkait instrumen ya Pak, instrumen dan laboratorium, boleh datang ke Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan di Jalan Raya PLP Curug ya Pak? Iya. PLP Curug pos 4. Ya. Iya. Ada alamatnya di sini. Iya, ada alamat di sini. Ntar dicek aja apanya, diklik aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gitu. Paling penting. Mantap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi Pak. Salam presisi. Presisi. Ya, guys.